Saudara, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melanjutkan kembali sidang kasus penganiayaan berat berencana terhadap anak David Ozora. Dalam sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum akan mengungkap bukti-bukti untuk terdakwa Mario Dandi. Sejak Selasa 1 Agustus lalu, persidangan ini sudah mulai masuk ke tahap pemeriksaan terdakwa. Dalam sidang, hakim meminta jaksa untuk membawa dan menunjukkan bukti-bukti di persidangan hari ini. Selain itu, hari ini terdakwa Shane Lucas juga akan menghadirkan saksi dan ahli meringankan untuk mengungkap kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Selasa lalu, pemeriksaan terdakwa Mario Dandi dilakukan langsung setelah hakim mendengar keterangan ahli meringankan dari pihak terdakwa. Ada dua ahli yang dihadirkan terdakwa Mario Dandi, yakni Natalia Widiasih Raharyanti sebagai ahli psikiatri forensik dan juga Jamin Ginting sebagai ahli pidana. Saat ditanyai soal kronologis kejadian dan mobil Rubicon yang dipakainya, jawaban Mario Dandi berbelit hingga ditegur hakim. Setiap hari mobil itu saya pakai, yang mulia. Iya, sebelumnya juga. Iya, sudah. Tapi di bawah penguasaan saudara. Iya. Maksudnya dari orang tua saudara itu memang diperuntukkan untuk saudara. Hanya dipinjamkan, yang mulia. Dipinjamkan dari siapa? Dari Pak D saya. Dari Pak D saudara. Ya. Pinjamkannya bagaimana? Jadi Pak D nitip mobil Rubicon itu di rumah. Terus habis itu saya izin mau pakai boleh nggak, sekalian nih aku pasarin, mau aku jualin mobil ini gitu. Kalaulah saudara pakai mau jualin, toh? Tapi kenapa saudara pakai nomor yang berbeda, bahkan mulai dari Desember? Saya sekalian saya pakai itu sekalian saya tawarin ke teman-teman saya, yang mulia. Iya. Betul. Makanya kan kalau menjawab itu dipikir dulu. Siap. Kalaulah ini saudara diminta untuk jual, kan? Tapi kenapa saudara malah bikin plat nomor? Saudara kasih plat nomor yang berbeda dan plat nomornya itu adalah plat nomor inisial saudara. Iya, saya disuruhnya dijual, tapi sayanya malah merasa ini mobil punya saya sepenuhnya gitu, yang mulia. Salahnya saya kayak gitu. Saudara, jujur, orang tua diberikan kepada saudara atau mobil siapa? Orang tua saudara atau mobil Pak D saya. Atas nama siapa? Atas nama orang yang dulu pernah beli mobil itu, kan bekas pakai, yang mulia, mobilnya. Terserah saudara ya. Untuk mengetahui informasi terkini dari persidangan, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Soresa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, jadi bukti apa saja yang tadi dibawa Jaksa Penuntut Umum dan dihadirkan ke depan majelis hakim? Yang paling jelas itu adalah bukti-bukti yang sudah tertuang dalam berkas dakwaan terhadap Mario Dandi Satrio yang dijerat dengan sejumlah pasal terkait dengan upaya penganiayaan berat berencana terhadap korban David Ozora. Tadi beberapa bukti yang kami perhatikan betul ditunjukkan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Mario bersama dengan tim penasihat hukum yang juga disaksikan pula oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah HP milik para pelaku, kemudian HP korban David, kemudian plat kendaraan Rubicon yang dipakai oleh Mario dalam melancarkan aksinya, begitu dalam upaya menganiaya David Ozora, kemudian foto kendaraan Rubicon itu sendiri ditambah dengan pakaian dari korban, pelaku, serta STNK Rubicon. Itu yang paling jelas terlihat. Kemudian di paling awal sebelum akhirnya bukti-bukti yang tertuang dalam dakwaan ini ditunjukkan kembali kepada Mario dan tim penasihat hukumnya, dari Jaksa Penuntut Umum juga menambahkan bukti pendukung berupa bukti asuransi. Ini ditujukan untuk mendukung tuntutan yang diharapkan bisa dikabulkan kemudian sesuai dengan hasil perhitungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk menjatuhkan ganti rugi atau restitusi dari pihak terdakwa Mario Dandi Satrio kepada korban David Ozora dengan besaran 120 miliar rupiah lebih, begitu. Itu untuk data bukti asuransi ini yang mendukung untuk bisa menggambarkan sejauh mana efek dari
penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Mario kepada David yang berimbas pada kesehatannya juga, yang kalau kita ingat lagi dalam 1 bulan lebih bahkan mendekati 2 bulan begitu Mario, saya koreksi, David Ozora ini dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang cukup fatal dengan mengalami kondisi cedera saraf serius begitu. Itu yang saya cermati tadi, dan sidang berlangsung cukup singkat untuk Mario Dandi, hanya berjalan 15 menit lebih. Barulah kemudian tadi setelah ditunjukkan sejumlah bukti, majelis hakim yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Ali Minriput Sujono memutuskan untuk dilakukan sidang lanjutan. Sidang lanjutan dijadwalkan untuk Mario Dandi Satrio adalah sidang pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis pekan depan di tanggal 10 Agustus tahun 2023. Tidak ada keterangan yang disampaikan dari tim penasihat hukum sehubungan dengan bukti-bukti, terutama bukti asuransi yang ditunjukkan jaksa di hadapan majelis hakim tadi. Dari tim penasihat hukum kepada Kompas TV dan awak media lain juga tidak memberikan respon, dan mereka tidak berkenan untuk memberikan pernyataan apapun setelah proses sidang hari ini. Setelah sidang Mario berjalan tadi, langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang meringankan posisi terdakwa Shane Lucas Lumbantorwan. Ini masih berjalan, dan yang tengah didengar kesaksiannya saat ini adalah saksi dari kekasih Shane Lucas Lumbantorwan, Melianti Agustina. Masih perlu dicermati lagi sejauh mana keterangan-keterangan ini digali oleh tim penasihat hukum terdakwa Shane. Apakah kemudian akan warnanya atau coraknya bakal sama dengan pemeriksaan teman Shane pada pekan lalu atas nama Cio atau LCO yang berlangsung pada pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga kala itu. Dari tim dari pihak Shane, dari penasihat hukumnya menyampaikan bahwa sebetulnya upaya untuk menggali kondisi sosial ekonomi dari terdakwa ini menjadi penting untuk bisa menegaskan posisi dari kondisi keuangan Shane Lucas Lumbantorwan sendiri yang dibilang cukup sederhana, tidak mampu, atau menegaskan posisi keluarga yang tidak mampu membayar uang ganti rugi atau restitusi dengan besaran 120 miliar rupiah lebih ini. Apakah kemudian hal yang sama juga akan digali oleh keterangan dari kekasih Shane di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini? Tentu ini menarik untuk dicermati. Tidak hanya satu saksi yang akan dibawa oleh pihak Shane begitu, tapi juga akan ada saksi, saya koreksi, ahli hukum pidana yang juga akan dihadirkan nanti di hadapan majelis hakim dalam lanjutan sidang hari ini. Walaupun kemudian dari pihak penasihat hukum Shane masih enggan memberikan bocoran siapa nama ahli yang akan dibawa, tapi nantinya setelah pemeriksaan ahli pidana barulah kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Shane Lucas Lumbantorwan sebagai terdakwa. Paskalis. Tifal, ini kan ada persidangan lain selain Mario Dandi, yaitu terdakwa lain rekan Mario Dandi yaitu Shane Lucas. Nah, apakah sidangnya sudah digelar hari ini, lalu agendanya apa? Iya, sudah berlangsung, dan yang paling penting di sini adalah untuk Shane Lucas Lumbantorwan menghadirkan saksi dan ahli meringankan ini adalah kesempatan terakhir. Ini sudah menjadi hari terakhir mereka untuk menghadirkan pihak-pihak yang bisa meringankan dakwaan terhadap dirinya yang dijerat dengan sejumlah pasal yang berhubungan langsung dengan upaya penganiayaan berat terencana terhadap korban David Ozora. Perlu kita ingat juga bahwa untuk Shane Lucas Lumbantorwan ini tidak hanya dikenakan pada pasal utama yang berhubungan langsung dengan penganiayaan berat terencana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi juga dijerat dengan pasal pengait pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya menerangkan bahwa Shane Lucas Lumbantorwan ini didakwa menjadi pembantu kejahatan karena memberikan sarana atau pernyataan yang menjadi dasar terjadinya suatu tindak kejahatan. Inilah yang kemudian menjadi pemberat posisi bagi Shane dalam kasus kali ini. Sementara untuk terdakwa lainnya yakni Mario Dandi Satrio ini dijerat dengan sejumlah pasal berhubungan langsung dengan upaya penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora yang mengakibatkan luka parah, dan dikaitkan juga untuk keduanya ini pada pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Keduanya sama-sama terancam pidana maksimal 12 tahun kurungan penjara, tapi apakah itu akan menggambarkan nanti pada tuntutan? Setidaknya untuk yang kita ketahui sejauh ini adalah Mario Dandi akan dibacakan tuntutannya oleh jaksa penuntut umum pada pekan depan. Ini yang pasti akan menarik untuk dicermati, dan tentu kita juga perlu melihat lagi sejauh mana keterangan dari saksi dan ahli meringankan Shane ini bisa membantu upaya meringankan posisi Shane Lucas dalam sidang tuntutan berikutnya. Paskalis. Tifal Solesa, terima kasih melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.